Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah SWT. Pada pagi hari ini kita dikumpulkan di Mushola Baitul Quran ini dalam keadaan sehat. Mudah-mudahan kehadiran kita thalabul ilmi dalam forum ngopi berkah, ngobrol pagi bersama kajian Ahad menjadikan jalan kita untuk meraih surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Hari ini kita akan membahas tentang menjalani hidup dengan zikrullah, menjalani hidup dengan berzikir kepada Allah. Ayat-ayat yang akan kita kaji adalah pertama surat Al-Ahzab ayat 41, kemudian surat Al-Maidah ayat 35, surat Al-Baqarah ayat 152 dan surat Az-Zukhruf ayat 36. Mungkin nanti agak sedikit berbeda dengan kajian-kajian sebelumnya. Nanti pembahasan terjemah perkataannya nanti mungkin kita lewati karena agak panjang supaya waktunya mencukupi. Pembahasan zikrullah ini sebenarnya sangat bagi saya sendiri sangat berat ya. Ini materi temanya zikrullah itu sebenarnya berat. Ini materi tasawuf sebetulnya, materi tasawuf. Jadi tapi mudah-mudahan dengan yang sedikit ini mudah-mudahan bermanfaat dan menjadi amal soleh bagi kita semua. Amin. Mari kita mulai baca surat Al-Ahzab ayat 41. Silakan Mas Rahmat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Ya, terima kasih. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan rahmat dengan pembacaan ayat Al-Quran tersebut. Amin. Kita langsung terjemahkan saja dulu. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, uzkuru ya, ingatlah atau berzikirlah Allah ya, berzikirlah dengan menyebut nama Allah. Uzkurullah. Jadi uzkur itu berasal dari kata zakaro yazkuru uzkur. Zakaro telah. Jadi ada dua makna di situ. Zakaro itu adalah mengingat, yang satu mengingat, yang dua adalah menyebut. Makanya nanti dalam berzikir itu ada dua hal. Yang pertama, mengingat itu dengan apa? Mengingat dengan hati. Kemudian menyebut dengan lisan. Jadi zikru ya dengan bil lisan dan zikru bil qalbi ya. Karena memang maknanya zakaro yazkuru itu adalah yang pertama mengingat dan yang kedua menyebut. Zakaro maknanya dua. Ya wahai orang-orang yang beriman, ingatlah Allah, berzikirlah menyebut nama Allah, zikron dengan zikir. Zakaro yazkuru zikron, jadi isim, namanya isim masdar.
Kata bendanya adalah kalau dzakara menyebut atau mengingat, yazkuru juga sedang atau akan menyebut. Zikron adalah apa? Zikir, sebutan, penyebutan, pengingatan, itu zikir. Kasiron, apa kasiron yang banyak. Jadi zikron kasiron adalah zikir yang banyak. Jadi ini sebuah ayat yang merupakan perintah bagi semua orang-orang yang beriman untuk berzikir kepada Allah dengan zikir yang banyak. Jadi zikir itu tidak dibatasi. Di sini apa namanya? Nanti kita bahas maknanya ya. Kemudian ayat berikutnya silakan. Mau baca Mas Fikri? Oh Mas nanti silakan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون. Baik. Saya terjemahkan ya. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ittaqullaha, bertakwalah kepada Allah, wabtaghu, dan carilah oleh kalian semua, ilaihi, kepada Allah, al-wasilata, wasilah. Jadi maknanya adalah wabtaghu ilaihil wasilah, maknanya adalah carilah jalan untuk mendekatkan diri kepadanya. Wasilah itu jalan, ilaihi kepada Allah, wabtaghu, dan carilah jalan kepada Allah, carilah wasilah untuk mendekatkan diri kepada Allah. Wajahidu, dan berjihadlah fi sabilihi, di jalannya, la'allakum tuflihun, agar kalian beruntung. Yang kita garis bawahi adalah wabtaghu ilaihil wasilah, dan carilah oleh kalian jalan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Mendekatkan diri biasanya kita sebut dalam bahasa agama itu apa? Muraqabah. Jadi mendekatkan diri kepada Allah ini sebuah perintah. Muraqabah itu perintah Allah. Muraqabah, mendekatkan diri kepada Allah, selalu merasa dekat, selalu merasa diawasi, selalu merasa Allah itu ada, sehingga tidak mungkin korupsi dan lain-lain karena merasa diawasi oleh Allah. Apa hubungannya sama zikir? Jadi zikir itu merupakan salah satu jalan untuk muraqabah. Kita baca surat selanjutnya, Al-Baqarah ayat 152. Zikrullah sebagai muraqabah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. Ya. Fadhkuruni, maka ingatlah aku. Fadhkuruni, maka kalian ingatlah aku. Jadi perintahnya kepada kalian. Fadhkuruni, maka kalian ingatlah aku. Azkurkum, ini namanya dalam kalimat bahasa Arab itu syarat jawab. Fadhkuruni, maka ingatlah aku. Maka kalian ingatlah aku. Azkurkum, kalau kalian ingat aku, maka aku akan ingat kalian. Ini namanya dalam kalimat syarat jawab. Makanya Fadhkuruni azkurkum. Azkur itu aslinya kan azkuru, aku mengingat, azkuru. Tapi karena merupakan jawaban dari fadhkurni, maka menjadi sukun, azkurkum. Aslinya azkuru, aku mengingat. Tapi karena dalam kalimat syarat jawab, syaratnya fadhkuruni, jika engkau kalian mengingat aku, maka
Jadi syarat jawab itu jika maka. Kalau bahasa Inggris namanya apa Mas Abbas? Conditional clause. Mr. Abbas, conditional. Nah, syarat jawab. Mr. Abbas. Fadkuruni al-kurkum. Maka ingatlah aku, maka aku akan ingat kalian. Fashkuruli, maka dan bersyukurlah kepadaku, wala takfurun, dan janganlah kalian mengingkari nikmatku. Dalam tafsir Ibnu Katsir disebutkan bahwa Hasan al-Basri, generasi tabi'in, tentang firman ini, fadkuruni azkurkum washkuruli wala takfurun, maksudnya adalah ingatlah kepadaku dalam segala hal yang aku wajibkan atas kalian, maka aku akan mengingat kalian atas hal yang wajib aku berikan atas kalian. Ini yang pertama. Yang kedua, ini di tafsir Ibnu Katsir dari Sa'id bin Jubair, generasi tabi'in juga, maknanya adalah ingatlah aku dengan taat kepadaku, niscaya aku akan mengingat kalian dengan pengampunanku. Dalam riwayat lain dengan rahmat. Jadi fadkuruni, ingatlah aku dengan ketaatan, ashkurkum azkurkum, maka aku akan ingat kalian dengan pengampunan dan rahmat. Tafsirnya begitu. Jadi makanya kesimpulannya bahwa ayat ini menunjukkan bahwa dengan zikir itu maka kita akan dekat pada Allah. Karena kita akan diingat oleh Allah. Maksudnya adalah diberi pengampunan dan diberi rahmat. Jadi ini yang menunjukkan bahwa zikir itu merupakan upaya muraqabah kepada Allah. Terus ayat yang terakhir dibaca, silakan. Az-Zukhruf ayat 36. Udah pasti. Silakan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين. Wa may yakshu an dzikri, barang siapa. Jadi ini ayat tentang akibat bila tidak berzikir. Akibat bila tidak berzikir. Wa may yakshu an dzikri rahman, barang siapa berpaling dari zikir terhadap yang Maha Pemurah, nuqayyid lahu, maka kami tetapkan bagi dia. Nuqayyid, kami tetapkan bagi dia syaitanan, setan, ya, setan. Bahwa maka bagi dia, maka setan itu lahu baginya qarinun, menjadi qarin. Qarin itu teman yang selalu menyertai. Jadi kalau orang sudah lupa berzikir, ya zikir, nanti kita akan buat keterangan zikir seperti apa. Kalau orang sudah lupa berzikir, sudah tidak berzikir lagi, maka Allah jadikan setan menjadi teman yang selalu menyertai. Yang namanya kalau sudah berteman dengan setan, kan setan itu apa sih tugasnya? Mengajak kepada kemaksiatan. Pikirannya yang hal-hal yang harus saja, gitu kan? Hal yang buruk. Ketika setan menjadi selalu menyertai. Dan intinya setan itu menyesatkan manusia dari jalan Allah. Intinya begitu, dengan memberikan janji-janji palsu, janji palsu. Nah, Nabi Adam kan dulu kenapa sampai melanggar perintah Allah? Kan karena ditipu. Kalau kalian makan buah ini, maka kamu akan kekal di surga demi Allah. Dan dia bersumpah atas nama Allah. Nah, Nabi Adam kan tidak nyangka ini ada makhluk bersumpah atas nama Allah, tapi ternyata kan bohong. Jadi bagi Nabi Adam, kalau bersumpah atas nama Allah itu pasti tidak bohong. Jadi kenapa Nabi Adam tertipu? Karena iblis bersumpah atas Allah
menipu dan membiarkan. Kita juga begitu, kadang-kadang ditipu dengan hal-hal yang indah untuk berbuat maksiat. Kalau kamu begini nanti begitu. Intinya seolah-olah yang kita lakukan itu benar, menjadikan hal-hal yang kita lakukan salah, tapi dicarikan pembenarannya. Karena kan banyak terjadi, ada misalnya ada guru ngaji kok yang mau berbuat tidak senonoh terhadap muridnya. Ada guru kemarin ada berita zina terus menghasilkan anak dibuang, ada yang dibuang di Kebumen lagi di daerah saya itu. Tapi kan pada saat intinya kan pada saat dia berbuat itu kan atas bisikan setan, ayo dari sini. nggak apa-apa, nggak ada orang, enak kok, nikmat. Jadi gitu, tipuan setan begitu. Dan kita kan punya nafsu ditunggangi sama setan, ya udah ketemu. Jadi makanya salah satu fungsi zikir kita adalah menjaga hubungan kita dengan Allah, sehingga menjaga kita supaya tetap dalam ketaatan kepada Allah. Dan kalau kita sudah berzikir, maka Allah akan jadikan setan menjadi teman yang selalu menyertai kita. Ini Al-Quran, jadi sudah pasti benar. Saya kembali kepada pembahasan pertama. Jadi kita diperintahkan untuk berzikir pada surat Al-Ahzab ayat 41. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsiran. Wahai orang-orang yang beriman, berzikirlah dengan menyebut Allah dengan zikir yang sebanyak-banyaknya. Sekarang makna zikir. Kata zikir adalah berasal dari zakaro yazkuru dzikran. Zakaro fi'il madhi, fi'il mudhari'na yazkuru, isim masdarnya dzikran. Artinya zakaro yazkuru artinya adalah mengingat dan menyebut. Sehingga dapat dikatakan zikir artinya adalah perbuatan dengan lisan, menyebut, menuturkan, mengatakan, dan dengan hati, yakni mengingat, jadi mengingat. Kemudian ada keterangan dalam kitab Al-Azkar yang disusun oleh Imam An-Nawawi. Imam An-Nawawi ini imam yang jadi rujukan dalam mazhab Syafi'i, yang punya kitab fikih namanya Majmu' Al-Muhazzab, syarah Muhazzab, kitab Majmu' Imam Nawawi. Di pesantren saja jadi rujukan utama Al-Majmu'. Jadi Imam Nawawi juga termasuk yang menyusun Arba'in Nawawi. Termasuk beliau yang menyusun Riyadus Shalihin, itu Imam Nawawi. Dalam kitab Al-Azkarnya beliau menjelaskan beberapa hal tentang zikir. Yang pertama adalah zikir yang sebenarnya adalah kehadiran hati yang fokus pada Allah, bukan sekedar ucapan lisan. Jadi sebetulnya yang utama dalam zikir adalah hati kita mengingat Allah. Selanjutnya yang kedua, setiap perbuatan baik yang dilakukan karena Allah adalah zikir. Nah, ini menurut Imam Nawawi. Setiap perbuatan baik yang dilakukan karena Allah adalah zikir, bukan hanya ucapan dan gerakan. Makanya dalam surat Toha itu disebut, Innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis sholata li dzikri. Sesungguhnya aku ini adalah Allah, tidak ada Tuhan selain aku, maka sembahlah aku, fa'budni wa aqimis sholata, maka dirikanlah sholat, li dzikri, untuk mengingat aku. Jadi sholat itu termasuk salah satu bentuk zikir. Makanya ini Imam Nawawi menyimpulkan bahwa yang namanya zikir itu bukan hanya ucapan lisan. Ucapan lisan itu ya zikir, tapi namanya zikir dengan lisan. Yang lebih utama adalah perbuatan hati kita yang berzikir. Dan yang kedua adalah
bahwa setiap perbuatan baik yang dilakukan karena Allah adalah zikir. Misalnya kita mencari nafkah, senangnya mengambil contohnya tuh nungguin konter. Ya. Berangkat ke konter mencari nafkah itu zikir kalau diniatkan karena Allah. Bikin jus, ya membantu istri, diniatkan karena Allah itu zikir. Jadi bukan hanya la ilaha illallah, subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah. Tapi menurut Imam Nawawi semua perbuatan baik adalah zikir. Tadi dalam surat Toha kan, aqimis sholata lidzikri. Sholat saja untuk mengingat aku. Kemudian yang ketiga, zikir tidak terbatas pada bentuk tertentu. Ya, tetapi mencakup segala bentuk perbuatan baik yang dilakukan karena Allah. Ini tadi sama dengan yang kedua. Jadi sekali lagi menurut Imam Nawawi, zikir yang paling penting adalah dengan hati. Kemudian yang namanya zikir itu bukan hanya lisan, tetapi juga semua perbuatan baik yang dilakukan karena Allah. Karena menurut Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin, Imam Ghazali, zikir lisan adalah mengucapkan kalimat zikir dengan suara mulut. Sedangkan zikir hati adalah fokus pada Allah dalam pikiran dan perasaan. Jadi menurut Imam Ghazali zikir itu ya dua unsur. Lisannya mengucapkan tadi ya, menyebutkan ya, dzakaro itu artinya menyebut. Yang kedua mengingat. Lisannya menyebut, hatinya mengingat. Nah, ini kalau kita bahas hati itu apa sih? Hati itu apa? Di sini diberi pengertiannya pikiran dan perasaan. Kalau saya tanya hati itu apa coba? Itu di pembahasan Ihya Ulumuddin itu dibahas banyak panjang lebar. Hati, ya qalbun, nafsun, macam-macam. Tapi di sini disederhanakan. Jadi intinya adalah lisan mengucapkan, menyebut, sedangkan hati fokus kepada Allah dalam pikiran dan perasaan. Jadi intinya sih lisan menyebut, hati mengingat lah gitu ya. Lebih mudahnya begitu. Itu zikir. Kemudian tujuan berzikir. Tadi sudah kita bahas sedikit. Tujuan dari berzikir adalah muraqabah. Apa muraqabah? Mendekatkan diri kepada Allah. Dan itu diperintahkan wabtaghu ilaihil wasilah, dan carilah jalan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Bagaimana zikir menjadi mendekatkan diri? Kalau kita ada perintah dalam surat Al-Baqarah ayat 152, fazkuruni azkurkum, ingatlah kepadaku maka aku akan ingat kepada kalian. Jadi dengan kita zikir maka kita akan dekat kepada Allah. Kalau tadi yang fazkuruni azkurkum, ingatlah kalian kepadaku dengan ketaatan, azkurkum, aku akan ingat kalian dengan pengampunan dan rahmat. Jadi tafsirnya begitu. Kemudian dalam sebuah hadis sahih disebutkan, siapa saja, Allah berfirman di hadis qudsi, siapa saja, Allah berfirman, siapa saja yang mengingat aku dalam dirinya, maka aku akan mengingatnya dalam diriku. Dan siapa saja yang mengingatku dalam perkumpulan itu maksudnya dalam jamaah, maka aku akan mengingatnya dalam perkumpulan yang lebih baik dari mereka. Perkumpulan yang lebih baik itu maksudnya adalah jamaah malaikat. Ada riwayat dari Anas ya, Ibnu Malik, Rasulullah bersabda, Allah berfirman, wahai anak Adam, jika engkau mengingatku dalam dirimu, artinya berzikir ya, maka aku akan mengingatku dalam diriku. Jika engkau mengingatku pada perkumpulan, maka akan mengingatku pada perkumpulan para malaikat, atau pada perkumpulan yang lebih baik dari mereka. Jika engkau mendekat kepadaku dalam satu jengkal itu berapa?
satu jengkal, maka aku akan mendekat kepadamu satu hasta. Intinya Allah itu apa namanya? Kalau kita mendekat kepada Allah 1 meter, maka Allah akan mendekat katakanlah bisa 10 meter. Jadi Allah membalas upaya kita mendekatkan diri dengan cara yang lebih dari yang kita lakukan. Jika engkau mendekat kepadaku 1 hasta, maka aku akan mendekat kepadamu 1 depa. Dan jika engkau mendatangiku dengan berjalan, maka aku akan mendatangimu dengan berlari. Kemudian ada satu hadis Bukhari, hadis Sahih Bukhari lagi tentang, jadi setelah muraqabah, zikir ini kan untuk mendekatkan diri. Itu setelah mendekatkan diri muraqabah, kita akan mendapatkan apa? Ini tingkatan ini ya. Zikir untuk mendapat muraqabah, mendekatkan diri. Muraqabah untuk apa? Untuk mahabbah, untuk mendapatkan cintanya Allah. Ini hadisnya dari Sahih Bukhari. Dan tidaklah seorang hamba mendekat kepadaku yang lebih aku cintai daripada apa-apa yang telah aku fardukan kepadanya. Hambaku terus menerus mendekat kepadaku dengan ibadah-ibadah sunnah hingga aku pun mencintainya. Bila aku telah mencintainya, maka aku pun menjadi pendengarannya yang ia gunakan untuk mendengar. Maksudnya adalah orang itu tidak akan mendengarkan kecuali hal-hal yang baik. Allah menjadi pendengaran kita, itu maksudnya orang itu tidak akan mendengarkan kecuali hal-hal yang baik dan benar. Dan tangannya yang ia gunakan, aku menjadi tangannya, aku menjadi pendengaran yang ia gunakan untuk mendengar, menjadi penglihatan yang ia pakai untuk melihat, menjadi tangan yang akan digunakan untuk berbuat, dan menjadi kakinya yang ia pakai untuk berjalan. Jadi maksudnya kakinya tidak akan melangkah kecuali kepada tempat-tempat yang baik, majelis ilmu, masjid, tempat kerja, tidak ke tempat-tempat dugem misalnya gitu. Ada yang sering ke tempat dugem. Kira-kira masuk ke tempat dugem baca bismillah enggak ini? Agak aneh juga ya. Bismillah. Bismillah. Jadi kalau kita dicintai Allah, pertama kan muraqabah dekat pada Allah. Kemudian muraqabah zikir, dengan zikir muraqabah, kemudian banyak menjalankan ketaatan, maka dicintai oleh Allah. Kalau sudah dicintai, maka kita tidak akan mendengarkan hal-hal kecuali yang baik dan benar, melihat kecuali yang hak, tangannya juga tidak digunakan kecuali hal-hal yang bermanfaat, kakinya juga tidak akan melangkah pada tempat-tempat yang tidak benar. Lanjutannya, bila ia meminta kepadaku, aku pun pasti memberinya. Dan bila ia meminta perlindunganku, aku pun akan melindungi. Sekarang kalau tadi pertama tadi perintah zikir, kedua adalah bahwa zikir adalah tujuannya untuk muraqabah, kemudian dilanjutkan dengan mahabbah. Sekarang saya bahas lagi tentang akibat tidak berzikir. Saya ulangi lagi suratnya Az-Zukhruf ya. Wa may ya'shu 'an dzikrir rahman nuqayyid lahu syaitanan fa huwa lahu qarin. Barang siapa yang berpaling dari zikir kepada yang Maha Pemurah, kami adakan baginya syaitan yang menyesatkan, maka syaitan itu menjadi teman yang selalu menyertainya. Jadi sebaliknya, kalau kita disertai Allah kemanapun, maka kita tidak mendengarkan kecuali hal yang benar, melihat kecuali hal yang baik, tangan tidak dipakai kecuali yang baik, kaki melangkah pada hal yang baik. Sebaliknya kalau yang disertai sama syaitan, ya sebaliknya ya, yang didengar ya hal yang buruk, yang dilihat yang buruk, tangannya melakukan hal yang buruk, kakinya melangkah kepada tempat-tempat yang ini. Kalau sudah sebaliknya ya, setan menjadi senjata. Kemudian sekarang waktu berzikir. Waktu berzikir pada prinsipnya adalah pada setiap keadaan. Ini ayat surat An-Nisa ayat 103. A'udzubillahi minasyaitonir rajim.
Fadhkurullaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubikum. Hendaklah kalian berzikir, mengingat Allah dalam posisi berdiri, saat duduk, dan waktu berbaring. Maksudnya adalah pada setiap keadaan kita disuruh berzikir. Jadi dimanapun kita, kecuali di tempat-tempat yang tidak harus berzikir, di WC, tapi masuk WC kan berzikir. Jadi berdoa itu bagian dari zikir. Dan kemudian keluar dari WC kan juga berdoa, itu juga zikir. Jadi Bismillah ketika melakukan hal yang baik itu berzikir. Baca Quran itu ya berzikir. Tadi menurut Imam Nawawi kan segala hal yang baik karena Allah itu berzikir. Jadi pada prinsipnya zikir secara umum adalah dimanapun, kapanpun, kecuali tempat-tempat yang dilarang. Ada hadis dari Sunan dari At-Tirmidzi meriwayatkan hadis sahih ini dari Abdullah bin Busri, bukan, dari Abdullah bin Busri radhiyallahu an, bahwasanya seseorang berkata, wahai Rasulullah, sesungguhnya syariat-syariat Islam sudah banyak bagiku, maka kabarkanlah kepadaku sesuatu yang bisa selalu aku berpegang dengannya. Beliau Rasulullah SAW bersabda, hendaklah lisanmu senantiasa basah dengan zikir kepada Allah. Jadi yang namanya perintah hendaklah lisanmu selalu basah dengan zikir kepada Allah, berarti kan setiap saat. Jadi setiap saat yang baik adalah setiap saat itu zikir kita lakukan. Bisa dengan apa? Bisa dengan istighfar, bisa dengan takbir, tahmid, tahlil, bisa dengan yang lain. Ya. Sholawat, ya sholawat. Banyak yang ada perintah-perintahnya ya. Kemudian itu secara umum ya. Jadi secara umum kita boleh berzikir kapanpun. Nah, kapanpun, dan malah disyaratkan disarankan oleh Rasul, lisanmu selalu basah dengan zikir kepada Allah. Artinya setiap saat berzikir. Tetapi ada juga zikir waktu-waktu tertentu yang disyariatkan. Misalnya pagi dan sore, pagi dan petang. Ya. Wadkur rabbaka katsiran wasabbih bil 'ashyi wal ibkar. Ali Imran ayat 41. Dan sebutlah nama Rabbmu sebanyak-banyaknya, serta bertasbihlah di waktu pagi dan di waktu petang dan pagi. Jadi ini zikir pagi dan petang. Pagi itu setelah subuh, setelah zikir yang biasa, kemudian kita lanjutkan dengan namanya zikir pagi. Itu banyak, ada beberapa zikir. Salah satunya adalah Sayyidul Istighfar. Allahumma rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu laka bi ni'matika 'alayya wa aqulu bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Ada lagi hasbi Allahu la ilaha illa huwa 'alaihi tawakkaltu wa rabbul 'arsyil 'azim. Ada lagi Subhanallahi hina tumsuna wa hina tusbihun wa lahul hamdu fis samawati wal ardi wa 'ashiyyan wa hina tudhirun. Itu diantaranya zikir pagi dan petang. Petang itu kapan? Ada yang memahami ulama setelah asar, ada yang memahami setelah maghrib. Ya terserah, mau setelah maghrib boleh, setelah asar boleh. Yang kedua, waktu malam, terutama sepertiga malam terakhir. Ini ada dalilnya, surat At-Tur ayat 49. Wa minal laili fasabbihu wa idbaran nujum. Dan bertasbihlah kepadanya pada beberapa saat di malam hari dan di waktu terbenam bintang-bintang di waktu fajar. Jadi di antara waktu yang disyaratkan untuk berzikir adalah di sepertiga malam. Yang paling disyaratkan untuk zikir sepertiga malam apa? Jenisnya apa? Istighfar. Yang saya praktekkan ya minimal istighfar 100 kali. Istighfar 100 kali setelah sholat tahajud ya misalnya. Yang paling disyaratkan istighfar. Kemudian yang ketiga, setelah setiap selesai sholat
Itu ada dalilnya, surat Al-Qaf ayat 40. Wa minal laili fasabbihu wa adbaras sujudi. Al-Qaf ayat 40. Dan bertasbihlah kamu padanya di malam hari dan setiap selesai sujud. Maksudnya sholat. Jadi ada perintahnya Allah setiap selesai sholat itu berzikir. Nah, dengan zikir-zikir yang sudah kita pelajari. Kemudian ini ada yang keempat, usai menyelesaikan ibadah haji dan umrah. Nah, ini ada dalilnya juga. Kemudian yang terakhir adalah saat berhadapan dengan musuh. Ayat surat Al-Anfal 45. Wahai orang-orang beriman, apabila kamu memerangi pasukan musuh, maka berteguh hatilah kamu dan sebutlah nama Allah sebanyak-banyaknya agar kamu beruntung. Jadi dalam peperangan pun kita tetap disuruh berzikir. Nah, sekarang fadilah zikir. Sebenarnya banyak, tapi saya sebut hanya 2 saja. Yang pertama, keberkahan duniawi, yaitu ketenangan hati dan hilangnya rasa khawatir. Jadi kalau kita biasa berzikir, maka Allah hilangkan kekhawatiran dan kegelisahan. Meskipun misalnya penghasilan kita nggak seberapa, tapi cukup kita hilangkan kekhawatiran di hati kita. Kemudian kegelisahan di hati kita. Apapun kondisinya, karena kita punya keyakinan bahwa Allah itu akan mencukupi, Allah yang akan memberi rizki, Allah yang menjamin rizki, dan kita tidak akan mati sebelum rizki kita habis. Itu sudah dijamin sama Allah. Maka kita karena keyakinan itu, maka tidak ada rasa khawatir. Jadi dengan zikir ini, maka hati menjadi tentram. Surat Ar-Ra'd ayat 13. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah maka hati menjadi tentram. Jadi dengan mengingat Allah kan kita jadi tawakal ya. Tawakal itu salah satu bentuk zikir. Tawakal, sabar, ridho, itu bentuk zikir. Tawakal, meyakini bahwa semua rezeki sudah dijamin. Setelah ikhtiar, maka kita pasrahkan hasilnya kepada Allah. Hasilnya sudah datang, kita ridho. Apapun yang Allah tetapkan itu yang terbaik. Kalau masih belum sesuai harapan, kita evaluasi, mungkin perlu perbaikan ikhtiarnya, kan itu aja. Jadi menghilangkan kekhawatiran dan kegelisahan. Yang kedua, ini pengguguran dosa-dosa dan pelipat gandaan pahala. Salah satu hadisnya ini dari Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Sahih Bukhari Muslim dari Abu Hurairah. Hadisnya begini: barang siapa mengucapkan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir fi yaumin mi'ata marrah. Barang siapa mengucapkan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa ala kulli syai'in qadir sehari 100 kali. Jadi boleh mengucapkan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa ala kulli syai'in qadir 100 kali, itu boleh. Maka baginya setara dengan membebaskan 10 budak, dan dicatat pahalanya 100 pahala, dan dihapuskan darinya 100 kesalahan. Dan dia memiliki perisai yang menjaganya dari syaitan pada hari itu hingga malam harinya. Tidak ada yang dapat berbuat lebih baik darinya kecuali orang yang mengamalkan zikir tersebut lebih banyak lagi darinya. Jadi lebih dari 100 pun boleh. Jadi kita tahu sekarang. Jadi ini boleh diamalkan kapanpun. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in. Mau tambahin la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Boleh, ada riwayatnya. Yuhyi wa yumiitu juga ada. Jadi bukan hanya setelah sholat ini zikir ini. Ini ya 100 kali dalam sehari, keuntungannya banyak ini. Pahalanya membebaskan 10 budak, dicatat 100 pahala, hapus 100 kesalahan.
dia akan memiliki perisai yang menjaga dari syaitan. Nah, kira-kira begitu tentang zikrullah. Yang penting kita amalkan. Mari kita jangan lupa. Praktek yang mudah saja adalah memulai segala sesuatu dengan bismillah. Kemudian yang doa-doa yang kita pahami kita praktekkan. Kemudian kapanpun kita zikirlah, misalnya dengan sholawat, dengan istighfar, dengan tadi la ilaha illallah wa la syarikalah, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wa akbar, itu juga bagus. Nah, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wa akbar, la haula wa la quwwata illa billah. Itu kapanpun boleh itu. Kapanpun boleh. Istighfar kapanpun, sholawat kapanpun boleh. Jadi yang tidak dibatasi waktunya. Kira-kira demikian. Mudah-mudahan bisa menjadi ilmu yang bermanfaat, kita amalkan. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akhiri. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin.